Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku dalam Tuhan Yesus. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Buat kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan buat sama saudara dan saudari yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian kita Embun Sabda di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020. Saudara dan saudariku seiman, terima kasih sudah setia mengikuti permenungan Sabda Tuhan Embun Sabda ini. Dan buat yang baru mampir, mohon bantuannya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Saudara dan saudariku seiman, hari ini kita memperingati peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Hari ini saya ajak kita untuk melihat contoh iman dari Santo Yohanes Pembaptis. Apa itu? Mewartakan kebenaran tanpa takut. Tanpa takut dengan segala risiko. Saudara dan saudariku seiman, Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil yang akan kita dengar nanti adalah seorang pribadi yang tidak takut untuk mewartakan kebenaran. Dan dalam Injil kita akan dengar cerita bagaimana Yohanes menegur Herodes. Dia menegur Herodes yang mengambil istri dari Filipus saudaranya. Herodes mengambil Herodias untuk menjadi istrinya. Tapi sebenarnya Herodias adalah istri dari Filipus saudaranya. Adalah hal yang tidak pantas, hal yang tidak benar. Dan ini yang membuat Yohanes Pembaptis mengkritik secara keras Herodes. Saudara dan saudariku, berbicara soal kebenaran, tentunya tidak banyak orang yang tertarik. Mengapa? Karena kebenaran itu memerdekakan. Karena kebenaran itu sebenarnya membawa sukacita. Orang yang selalu hidup dalam kebenaran, dia akan merasa selalu hidup bebas, hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kesukacita. Karena memang itulah hakikat daripada kebenaran. Mengapa orang selalu takut, khawatir dengan kebenaran? Karena kebenaran akan membuka segala sesuatunya. Kebenaran akan membuat orang merasa terganggu. Karena kebenaran itu tidak dianggap orang. Kebenaran sering dianggap sebagai sampah buat orang-orang yang hanya memikirkan egonya. Hanya memikirkan hal yang terpenting yang mau dia capai. Dia tidak melihat lagi kesukacitaan, kemerdekaan yang akan didapat karena kebenaran itu. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil seperti tadi sudah saya katakan, Yohanes Pembaptis mewartakan kebenaran dengan menegur Herodes. Herodes merasa takut, cemas, dan kemudian Yohanes dipenjara. Dan lebih buruk lagi, ketika dia tidak bisa mengatasi egonya, dia tidak mengatasi janjinya kepada putri dari Herodias yang sudah menari begitu bagus, yang membuat para tamu terpukau, tamu-tamu yang diundang ke pestanya, dan Herodes kemudian memerintahkan supaya para serdadunya memenggal kepala Yohanes. Di samping Yohanes yang takut akan kebenaran, ada juga Herodias, yang istri dari Filipus, saudara dari Herodes, yang diambil Herodes dengan cara yang tidak pantas untuk menjadi istrinya. Herodias hanya mau senang, hidup sebagai istri raja, tanpa lagi melihat apakah itu benar atau tidak. Dan karena Yohanes Pembaptis yang menegur Herodes, juga membuat Herodias merasa kecewa, tidak senang, tidak puas dengan apa yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Dan dia tanpa segan-segan
ketika ditanya oleh putrinya apa yang harus diminta dari Raja Herodes, dia katakan kepala Yohanes Pembaptis di dalam sebuah talam. Kebenaran yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis bukannya membangkitkan Herodes dan Herodias untuk kembali ke jalan yang benar, tapi kebenaran membuat mereka semakin takut, cemas, khawatir, dan akhirnya semakin terjerembab dalam dosa. Saudara dan saudariku seiman, mengapa demikian? Karena Herodes dan Herodias tidak terbuka untuk kebenaran itu. Mereka tidak membiarkan kebenaran itu hadir dalam diri mereka. Mereka sudah tertutup, kegelapan sudah menguasai diri mereka. Saudara dan saudariku seiman, terus apa pesannya buat kita? Pesan yang pertama tentunya datang dari Yohanes Pembaptis yang kita peringati kematiannya hari ini. Jangan pernah takut untuk mewartakan kebenaran. Karena seperti saya katakan di awal, kebenaran akan memerdekakan. Kebenaran membawa sukacita buat kita semua yang mewartakan kebenaran itu. Jangan pernah takut untuk duduk di atas satu kebenaran, berbicara tentang kebenaran. Percayalah, kebenaran akan memerdekakan kita. Ya, sang kebenaran kita, Kristus, dia sudah memerdekakan kita. Oleh karena itu, selayak dan sepantasnya lah kita selalu mewartakan kebenaran. Tapi kita juga harus ingat konsekuensi dari mewartakan itu. Kita bisa mengalami kemartiran. Tapi apakah perlu kita takut? Tidak perlu. Karena kita tahu orang-orang yang mewartakan kebenaran, surga, perjamuan surgawi menanti mereka. Dan yang kedua, pesan yang kita bisa petik adalah dari dua orang yang dalam tanda petik yang sangat jahat itu. Herodes dan Herodias. Jangan pernah takut untuk membiarkan kebenaran mengkoreksi kita. Jangan pernah takut membiarkan kebenaran membangkitkan kita untuk kembali kepada jalan yang baik, kembali kepada jalan yang benar. Jangan sampai kebenaran akan membuat kita semakin menutup diri. Dan kemudian kita semakin terjerembab dalam dosa. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Jangan ikuti apa yang sudah dicontohkan atau dibuat oleh Herodes dan Herodias. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang. Berjuang untuk selalu tunduk pada kebenaran. Berjuang untuk selalu mewartakan kebenaran. Berjuang untuk selalu membuka diri untuk kebenaran. Agar kebenaran itu memerdekakan kita, membebaskan kita, membangkitkan kita untuk kembali menjadi baik kalau kita sudah jatuh. Membiarkan kita kembali menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saudariku seiman, jangan pernah takut mewartakan kebenaran. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran yang telah Kau tanamkan dalam hati kami, lewat Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus yang adalah sang kebenaran itu sendiri. Bantulah kami untuk terus setia mewartakan kebenaran tanpa takut, dan jangan biarkan musuh-musuh-Mu mengacaukan pikiran kami, dan membiarkan kami terjerembab dalam kegelapan. Tapi biarkanlah kebenaran-Mu mengkoreksi kami, membangkitkan kami, untuk selalu setia pada jalan terang-Mu. Tuhan, tuntunlah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu. Kita sekalian dan semua orang yang kita kasih, usaha kita untuk selalu mewartakan kebenaran tanpa takut. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.